Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ayuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir kembali di majlis sore hari ini, di majlis tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan manfaat ilmu, dan kita diberikan keteguhan ya, serta keistiqomahan dalam mengarunginya. Nah, ikhwan dan akhwat, tak lupa kita sampaikan juga selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi kita semuanya, Nabi umat Islam, Nabi akhir zaman, Nabi yang sudah berusaha sekuat ya tenaganya untuk memberikan ya atau untuk mengajak umatnya supaya mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas surah Al-Fajr. Ya, kita sudah membahas surat Al-Fajr dan kita sampai ke ayat ya, sampai kepada ayat yang bunyinya ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina taghaw fil bilad ya. Alladzina taghaw fil bilad. Dan ini Allah jelaskan setelah menyebutkan beberapa kaum yang Allah binasakan sebelumnya, dari kaum Ad, kemudian Samud, kemudian Fir'aun ya. Kemudian di sini Allah sebutkan alladzina taghaw fil bilad, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas ya, bermaksiat, durhaka, sombong kepada Allah, yang melampaui batas di negerinya atau di daerahnya. Nah, dan mereka fa'aktsaru fihal fasad, mereka ya suka, sering banget ya berbuat kerusakan di dalamnya. Fasabba alaihim rabbuka sauta azab, kemudian Allah timpakan untuk mereka sauta azab ya, azab untuk mereka, azab untuk mereka. Nah, ini adalah balasan bagi orang-orang yang menyombongkan diri dan ya orang yang menentang syariatnya. Nah, kemudian ikhwah dan akhwat, di sini kita akan lanjutkan ya. Allah ya, Imam Ibnu Katsir berkata ya, melanjutkan tafsir dari surah Al-Fajr tadi. Kemudian beliau berkata, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Rabb kalian, labil mirsad, itu adalah zat yang maha mendengar, maha melihat ya, yang selalu mengawasi makhluknya. Nah, kemudian berkaitan dengan ayat ini Ibnu Abbas berkata, maksudnya labil mirsad itu adalah yasma'u wa yara. Jadi perkataan Ibnu Abbas mengenai atau tafsiran Ibnu Abbas tentang inna rabbaka labil mirsad, kata beliau, kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa makna labil mirsad adalah yasma'u wa yara, kata beliau ya. Jadi Allah itu mendengar dan melihat. Maksudnya yarsudu khalqahu fima ya'maluna wa yujazi kullan bisa'yihi fid dunya wal akhirah. Maksudnya adalah Allah itu menyimpan untuk makhluknya perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu dilakukan di bumi. Nah, kemudian Allah akan membalasnya setiap dari apa yang mereka usahakan di dunia dan di akhirat. Membalas di dunia apabila ada yang perlu disegerakan di dunia, dan Allah akan membalas di akhirat
untuk amalan-amalan soleh lainnya. Kemudian ya setelah itu Allah akan menampakkan kepada seluruh makhluknya ya setiap apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian Allah akan menghakimi atau akan berhukum. Allah akan berhukum dengan seadil-adilnya. Ya, bagi orang yang berhak mendapatkan keadilannya, Allah pasti akan memberikan keadilannya kepada mereka. Dan Allah itu adalah zat yang tersucikan dari kezaliman dan dari keburukan. Jadi Allah itu tidak patut ya disematkan ya atau disandarkan kepadanya kezaliman atau keburukan. Nggak boleh ya Allah disandarkan kepadanya keburukan atau kezaliman. Nah, kemudian berkaitan dengan ayat-ayat ini ada riwayat dari Ibnu Abi Hatim ya. Ibnu Abi Hatim beliau meriwayatkan sanadnya sampai kepada Ibnu Abdi Al-Qula'i ya, Al-Qula'i, bahwa beliau mendengar ya, orang-orang atau beliau ya Ibnu Abdi Al-Qula'i ini pernah ya, mendengarnya bahwa dia menasihati orang-orang ya, bahwa dia pernah menasihati orang-orang dan ia katakan inna li jahannam sab'a qanatir. Sesungguhnya neraka jahanam itu memiliki sab'a qanatir, kontoro ya, memiliki 7 kontoro. Kontoro itu jembatan atau pintu ya. Wasiratu alaihinna, sedangkan sirat ada di atasnya, di atas kontoro tadi. Sirat ada di atasnya. Fayahbisul khalaiqa indal qantaratil ula fayaqulu kifuhum innahum mas'ulun. Ya, kemudian Allah menahan makhluk-makhluknya di kontoroh yang pertama ya, di kontoroh atau di pintu bab atau jembatan yang pertama. Ya, lalu memerintahkan untuk menghentikan mereka bahwa mereka semuanya akan ditanya. Nah, maka kemudian di sini fayuhasabuna 'ala shalah. Ya, yang pertama dihisab adalah tentang salatnya dan mereka akan ditanya tentangnya. Ya, tentang salat hamba. Kemudian fayahliku fiha man halak wa yanju man naja. Ya, maka di sini binasalah orang yang binasakan ya, binasalah orang yang dibinasakan Allah, maksudnya yang dia tidak bisa menjawab tentang sholatnya, maka Allah akan binasakan dia di sini. Nah, kemudian Allah akan menyelamatkan orang yang bisa menjawab pertanyaan sholat ini. Nah, kemudian ya setelah sampai ke kontoroh yang kedua atau pos yang kedua atau jembatan yang kedua, husibu 'alal amanah kaifa addauha wa kaifa khanuha. Ya, mereka akan ditanya, akan dihisab tentang amanah. Tentang amanah, bagaimana mereka ya menunaikannya dan apakah mereka mengkhianati amanah itu. Nah, di sini juga fayaliku man halak wa yanju man naja. Allah membinasakan di sini orang yang sudah ya, orang yang sudah takdirnya binasa di sini, dan Allah menyelamatkan orang yang selamat di sini. Maka di sini akan ada yang berguguran juga. Nah, fa idza balahul qantarah tsalisah su'ilu anir rahim. Ya, ketika mereka yang selamat itu melaju lagi ke ya pos yang ketiga, yang jembatan ketiga atau pintu ketiga, mereka akan ditanya tentang ar-rahim ya, atau hubungan silaturahim. Kaifa wasaluha wa kaifa qata'uha, bagaimana mereka menyambungnya atau bagaimana mereka memutusnya. Nah, di sini fayaliku man halak wa yanju man naja. Di sini mereka akan ada yang Allah hancurkan, akan ada Allah yang binasakan di sini, dan akan ada juga orang yang selamat. Nah,
Kemudian qala ya warrahim yawma idzin mutadalliyatun ilal huwi fi jahannam ya. Dan rahim nanti ya, rahim ini akan akan mutadalliyah, itu akan ya mengawasi di samping ya, samping-sampingnya pada hari itu fi jahannam ya, yang ada di sekitar jahannam. Kemudian rahim tadi berkata Allahumma man wasalani fasilhu. Ya, si rahim tadi itu berdoa, ya Allah, ya Allah, orang yang menyambungku maka sambunglah dia, maksudnya selamatkanlah dia. Kata rahim tadi, siapa yang memutusku maka putuslah dia, maksudnya jerumuskanlah ke jahannam. Ya, dan inilah yang Allah firmankan, inna rabbaka labil mirsad, ya, bahwa sesungguhnya Allah itu maha mendengar juga maha melihat ya, dan Allah akan memberikan balasan kepada hamba-hambanya setiap perbuatannya. Ya, kemudian kita masuk ke ayat berikutnya, ikhwan dan akhwat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tuqrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dari ayat 15 hingga ayat 26. Kemudian Imam Ibnu Katsir melanjutkan ya penjelasannya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal insan fi i'tiqadihi idza wassa'allahu 'alaihi fi rizqi liyahtabirahu fi dzalik. Jadi Allah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah itu mengingkari kepada manusia ya dalam keyakinannya apabila Allah telah meluaskan rizkinya. Ya, Allah meluaskan rezekinya kepada manusia itu tujuannya liyahtabirahu, untuk mengujinya, untuk menguji ya makhluk itu atau manusia itu. Ya, jadi Allah itu meluaskan rezeki untuk menguji, bukan semata-mata nikmat yang tidak perlu dijaga, tidak perlu sedekahkan, kemudian inikan di jalan Allah Subhanahu wa taala ya, diinfakkan jalan Allah, tidak. Nah, justru itu adalah ujian ya, Fa ya'taqidu anna dzalika minallahi ikramun lahu wa laysa kadzalik ya. Dan manusia kebanyakan ketika mendapatkan rezeki yang luas itu apa? Ya, itu kebanyakan mereka meyakini bahwa rizki itu atau rezeki yang banyak itu adalah ikramun lahu ya, adalah bentuk pemuliaan Allah terhadapnya, walaysa kadzalik, kata Ibnu Katsir, tapi justru bukan begitu ya, tapi yang benar bukan seperti itu. Wa huwa ibtila'un wa imtihanun, justru rezeki yang luas itu adalah ujian dan adalah cobaan dan ujian buatnya. Ini seperti firman Allah dalam ayat yang lain, ayahsabuna annama numidduhum bihi mim malin wa banin ya. Apakah mereka mengira bahwa ketika kami membentangkan harta dan anak-anak untuk mereka ya, mereka mengira itu adalah hal yang nikmat biasa, nikmat yang sudah sewajarnya dia dapatkan, bukan. Nah, nusari'u lahum fil khairat ya, yang kami percepatkan nikmat itu kepada mereka untuk kebaikannya mereka, bal la yash'urun, bahkan
ya seyogyanya mereka itu tidak merasakan sebenarnya itu tuh ujian, ya itu ujian, bukan nikmat semata-mata dari Allah, itu tuh ujian. Nah, ya kemudian wa kadzalika fil janibil akhar, ya, dan dari sisi lain juga ya bisa dihubungkan dengan adanya ujian ini, bahwa idza talahu wa amtahanahu wa dayyaqa alaihi fi rizqi ya'taqidu anna dzalika minallahi ihanatan lahu, ya. Kenapa? Karena dari sisi lain yang berkaitan tentang rezeki tadi, ketika diluaskan, dia menyangka bahwa rezeki itu adalah bentuk pemuliaan Allah terhadapnya. Padahal bukan, kata Ibnu Al, padahal itu adalah ibtila atau cobaan dan ujian. Nah, kenapa? Karena di sisi lain, ya ketika ada ujian, ada cobaan dan menyempitkan rezekinya untuk dirinya, maka manusia itu kebanyakan apa? Kebanyakan mereka berkeyakinan bahwa itu dari Allah sebagai apa? Ihanatan. Ya, sebagai ihanatan lahu, sebagai penghinaan untuknya. Ketika disempitkan rezekinya, banyak orang yang meyakini bahwa itu adalah dari Allah sebagai penghinaan atau sebagai bentuk menghinakan orang itu. Bukan begitu, kata Ibnu Katsir, yang benar bukan begitu. Ya kalau rezeki, ya itu setiap yang diluaskan rezekinya adalah bentuk pentakriman atau bentuk pemuliaan dari Allah, maka betapa banyak orang kafir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang benar bukan seperti itu, kata Ibnu Katsir. Justru ketika diluaskan rezekinya, itu adalah tanda bahwa dia sedang diuji dan sedang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semata-mata ya karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kemudian ya begitu juga ketika dia disempitkan rezekinya, itu juga ujian dari Allah, bukan semata-mata sedang dihinakan oleh Allah, bukan, tapi itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya, tapi banyakkan manusia justru berkeyakinan beda. Ketika diluaskan rezekinya, dia meyakini bahwa itu adalah pemuliaan, bentuk pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika disempitkan rezekinya, ya mereka banyak meyakini bahwa itu adalah penghinaan atau salah satu bentuk penghinaan Allah terhadapnya. Bukan seperti itu. Bagi orang beriman bukan seperti itu. Nah, ya kemudian ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal amru kama za'am." Ya. Lama kama za'ama la fi hada wa la fi hada, ya. Kemudian Allah menjelaskan di sini perkaranya itu bukan seperti yang mereka sangkakan, ya. Perkaranya atau yang benar bukan seperti yang mereka klaim. Bukan di sini juga bukan di situ. Maksudnya bukan yang ketika diluaskan, bukan juga ketika yang disempitkan, bukan. Tidak seperti yang mereka yakini, tidak. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu memberikan harta man yuhibbu wa man la yuhib. Nah, di sini nih. Di sini bentuk dari apanya, ikhwah dan akhwat sekalian, ya. Di sinilah bentuk dari penguat ucapan dari Imam Ibnu Katsir. Karena Allah itu memberikan harta kepada orang yang dicintai dan orang yang enggak dicintai. Kepada orang beriman juga kepada orang yang kufur. Allah berikan harta semuanya. Ya. Kalau pendapat yang yakini oleh manusia kebanyakan bahwa ketika diluaskan rezekinya Allah sedang memuliakan mereka, ini salah, ya, salah besar. Banyak orang-orang beriman yang ditahan rezekinya. Berarti itu tanda apa? Tanda dihinakan oleh Allah? Belum tentu, ya, belum tentu. Banyak orang-orang kafir yang diberikan harta oleh Allah, itu berarti yang mereka dimuliakan oleh Allah? Ya enggak juga. Wa yudayyiqu ala man yuhib wa man la yuhib, dannya. Allah itu menyempitkan rezeki kepada orang yang Allah sukai dan kepada orang yang Allah tidak sukai. Ya. Yang Allah sukai banyak juga yang disempitkan rezekinya, atau yang disukai berarti yang beriman, ya. Banyak yang disempitkan rezekinya.
yang nggak disukai banyak juga yang sempit rezekinya. Nah, jadi bukan ukurannya seperti itu. Nah, wa innamal madar fi dzalika ala taatillah fi kulli amrin minal halaini. Akan tetapi cakupannya itu adalah bagaimana ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dua keadaan sekaligus. Ya, idza kana ghaniyan bi an yashkurallah ala dzalika wa idza kana faqiran bi an yasbirna. Dari dua keadaan ini intinya apabila dia itu cukup atau kaya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekayaan itu, dan tidak cuma bersyukur, ya dia infakkan di jalan Allah, dia sedekahkan, dia bagikan kepada fakir miskin, dia berikan makan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini bentuk dari syukurnya, bukan syukur alhamdulillah allati bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bukan seperti itu aja. Itu bukan syukur yang total. Baru syukur lewat lisan saja. Tapi syukur lewat perbuatan dengan menginfakkan di jalan Allah, kemudian dengan mensedekahkan sebagian hartanya, mengeluarkan zakatnya, kemudian memberikan kepada fakir miskin, kemudian anak yatim, dan semuanya itu bentuk syukur ketika diberikan harta. Nah, kemudian dan apabila dia itu diberikan kefakiran oleh Allah, dia itu sabar, ya, dia itu sabar. Nah, inilah yang menjadi titik inti dari seorang mukmin. Jadi inilah, kalau mereka seperti ini berarti mereka berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika diberikan rezeki, diluangkan, dilapangkan, dia bersyukur. Syukurnya itu total, bukan syukur cuma ucapan doang. Ya, syukur alhamdulillah doang, tapi hartanya ditumpuk dalam simpanan atau dalam tabungan, bukan seperti itu caranya. Syukur kepada Allah itu lewat lisan, lewat perbuatan, ya. Lewat lisan mengucapkan syukur alhamdulillah, lewat perbuatan mensedekahkan, menzakatkan hartanya, mensedekahkan, meninfakkan, memberikan makan kepada fakir miskin, yang memberikan makan kepada anak yatim dan sebagainya. Itu adalah bentuk syukur yang total. Nah, kemudian Allah berfirman, balla tukrimunal yatim. Balla tukrimunal yatim. Nah, ya, jadi ketika Allah menjelaskan tadi, di sini Allah ya sadarkan, balla tukrimunal yatim, bahkan kalian itu tidak memuliakan anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa yang diberikan oleh Allah, kalian nggak mau memuliakan anak yatim. Kebanyakan anak yatim diapakan? Dihinakan oleh orang-orang. Mayoritas, baik yang beriman ataupun yang enggak, itu kebanyakan. Tapi di sini Allah tegur, balla tukrimunal yatim. Justru kalian tidak mau memuliakan orang yatim. Nah, berarti di sini ada perintah untuk memuliakan mereka, memuliakan anak yatim. Nah, dan ini hadisnya juga dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi berkata atau Nabi bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsinu ilaihi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik rumah orang Islam, ya, sebaik-baik rumah orang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dia diperlakukan baik olehnya. Itu kata Nabi, sebaik-baik rumah orang Islam adalah rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang dia diperlakukan baik olehnya. Wa syarru baitin minal muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang ada anak yatimnya di dalamnya, tapi dia diperlakukan buruk olehnya. Diperlakukan buruk oleh anak yatim itu. Diperlakukan buruk oleh orangnya, orang yang memelihara anak yatim itu. Kemudian Nabi juga bersabda, ana wa kafil yatim fil jannati hakadha.
saya dan para pengasuh anak yatim di surga ini seperti ini. Ya, seperti ini. Ini dalam riwayat ini tidak disebutkan pakai ukuran jarinya, tapi di riwayat lain disebutkan ya. Di riwayat lain disebutkan ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Nabi, saya dan para pengasuh anak yatim itu seperti ini dalam surga. Maksudnya, nah di sini disebutkan wa qarana baina isba'aihi al-wusta wallati talil ibham. Dan Nabi itu mengiringkan jari tengah dengan jari yang di sisi jempol. Ya. Nabi mengisyaratkan dengan jari tengah dan jari yang ada di dekat jempol. Berarti jari apa? Telunjuk ya. Nah, Nabi mengisyaratkan seperti ini. Jadi Nabi bersama para pengasuh anak yatim itu seperti ini, dekatnya di surga, jaraknya dekat. Ya. Itu bagi orang yang berbuat baik kepada anak yatim. Nah, kemudian wala tahadduna ala ta'amil miskin. Nah, ini karena prasangka ya, kebanyakan orang yang mendapat nikmat itu adalah sedang dimuliakan oleh Allah, makanya mereka apa? Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan mereka tidak terdorong untuk memberikan makanan kepada orang miskin. Nah, ini juga larangan ya. La ya'muruna bil ihsani ilal fuqara. Maksudnya mereka tidak mau berbuat baik kepada orang-orang fakir. Nah, ini juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika mendapatkan nikmat kita harus berbuat baik kepada orang-orang fakir. Nah. Ya, kemudian kepada orang fakir dan orang miskin ya. Kita disuruhkan untuk berbuat baik kepada mereka. Wa yuhissu ba'duhum 'ala ba'din fi dzalika wa ta'kulun ya. Kemudian kita juga saling mendorong ya, sesama orang-orang yang diberi nikmat untuk ya memberikan, untuk ya menyantuni kepada orang-orang fakir dan miskin dari apa yang Allah berikan nikmat kepada kita. Nah, makanya di ayat lain kan apa? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, mereka mau menginfakannya. Nah. Kemudian wa ta'kuluna turatha, dan mereka memakan harta warisan ya. Wata'kuluna turatha, mereka memakan harta warisan. Aklal lamma min ayjihatin hasala lahum dzalika min halalin aw haram ya. Dengan cara apa saja dia perbuat ya. Jadi kalau masalah warisan memang ya, masalah ya Allah dari dulu sampai sekarang ya, dari zaman Nabi sudah diwanti-wanti, sudah diperingatkan, masalah warisan itu masalah yang sangat urgen ya, sangat urgen. Dan itu akan menyebabkan perpecahan di antara saudara, juga di antara keluarga yang lainnya. Makanya apa? Makanya di sini orang-orang yang Allah sindir, wa ta'kuluna turatha aklal lama, dan kalian memakan harta waris dengan cara sewenang-wenang atau dengan cara yang mereka mau, baik dari cara halal atau dari cara haram. Ya, jadi ini adalah bentuk sindiran Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibbunal mala hubban jamma wa tuhibbunal mal. Kemudian kalian menyukai ya, kalian suka kepada harta dengan kecintaan yang mendalam. Kecintaan yang mendalam, bahkan ya sebagian mereka akan terjerumus ke dalam perbuatan keji dari mencintai harta itu. Nah, ya jadi Allah Subhanahu wa taala itu sedang menguji kita dengan harta, bukan semata-mata hanya memberikan nikmat kepada kita dengan harta itu, bukan. Tapi justru Allah menguji kita, memberikan cobaan dengan harta. Dan kebanyakan orang ketika dicoba dengan harta, diuji dengan harta, kebanyakan itu tidak selamat ya. Kebanyakan tidak lulus ketika diuji dengan harta. Loh, masa iya?
Ya, buktinya sudah kita dapatkan dari umat-umat terdahulu. Nah, mereka ketika membangkang, ketika melampaui batas kepada Allah dan para rasulnya, itu penyebabnya salah satunya karena harta. Karena mereka mengira ya, atau mereka punya kira-kira mengira akan hidup lebih lama lagi dari itu, akan hidup ya beribu-ribu tahun, tetapi Allah berikan waktunya ternyata tidak seperti itu. Belum lagi diambil dari umat-umat yang ada setelah umat-umat tadi yang disebutkan ya, dari Samud, dari Ad, dari Fir'aun, belum lagi umat-umat yang setelahnya. Bahkan di umat Muhammad pun ini banyak yang tergelincir karena harta. Itu adalah hal yang sangat wajar. Kenapa? Karena harta itu akan menarik ya pelakunya. Jika dia tidak mau ya mengekang harta itu, tidak mau dia yang menyetir harta itu, maka dia akan disetir oleh harta, dan itu sudah sunnatullah seperti itu ya. Makanya berbahagia orang yang menjadikan hartanya di tangan, bukan di hatinya ya, disimpan dalam tangannya atau dipegang dalam tangannya, bukan disimpan dalam hatinya. Nah, baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Nah, Pak Zaki, ikuti ya Pak Zaki, baca surah Al-Fajr di ayat berikutnya. Ya, nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wajah Rabbuka wal malaku soffan soffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'i yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yauma idzi yatazakkaru insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya lataini qaddamtu li jayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya lataini qaddamtu li hayati. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Wala yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
fadkhuli fi ibadi Fadkhuli fi ibadi. wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Ya, baik. Kita lanjutkan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan kembali, yukhbiru ta'ala amma waqa'a yaumal qiyamah minal ahwalil 'azimah. Kata Ibnu Katsir, Allah di sini menyampaikan kepada kita tentang keadaan hari kiamah, ya, dari kepanikan dan mencekamnya. Dan Allah berfirman, kalla haqqan idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla maksudnya di sini adalah benar, ya, benar pasti akan terjadi idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi itu dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, ya, dengan sehancur-hancurnya. Ai wutiat wa muhidat wa suwiyatil ardu wal jibal, ya. Wutiat yaitu dihancurkan, muhidat diratakan, suwiyat disamakan. Ya, bumi itu akan disamaratakan, wal jibal juga dengan gunung-gunungnya. Nah, setelah bumi itu rata, waqamal khalaiqu min kuburihim li rabbihim, ya. Manusia nanti akan bangun dari kuburnya kepada Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini akan terjadi, pasti terjadi. Nah, kemudian setelah mereka bangun, ja'a rabbuka ya'ni li faslil qadaya, maka Allah akan datang untuk, ya, menunaikan, ya, qada, untuk menunaikan, ya, apa ketetapannya pada saat itu, yaitu untuk diantaranya menghisab dan selainnya, ya, antara makhluknya. Dan itu terjadi ketika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu memberikan syafaat kepada umatnya, kepada seluruh umat, di mana mereka itu, ya, mereka manusia minta syafaat kepada Rasul-Rasul ulul azmi, ya. Mereka minta syafaat kepada Rasul-Rasul ulul azmi, tapi tidak ada yang berkenan. Bahkan setiap dari mereka itu mengatakan lastu bisahibi dzakum. Setiap Rasul ulul azmi yang jumlahnya ada 5 itu jawabannya sama. Saya bukan orang yang bisa memberikan kepada kalian itu. Nah, sampai giliran kepada Nabi Muhammad SAW, maka ketika mereka meminta, ya, kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kata Nabi, ana laha. Kata Nabi, ya, saya adalah bagiannya. Kata Nabi, saya bagian di situ. Nah, kemudian Nabi pergi, Nabi memohon kepada Allah untuk diberikan syafaat, sampai, ya, Allah Ta'ala menerimanya. Lalu kemudian setelah itu Allah memulai untuk untuk menetapkan ketentuan dan takdir serta qada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, dari perhitungan amal, dari mizan dan sebagainya. Maka dari situlah mulai dilaksanakan adanya faslul qada, atau untuk memisahkan amalan-amalan manusia. Nah, dan ini adalah awalus syafaat wahiyal maqamul mahmud, dan, ya, syafaat ini adalah syafaat pertama yang akan dapat diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan ini adalah syafaat yang paling besar, syafaat yang terpuji yang diberikan oleh Nabi atau diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Dan ini sudah, ya, berlalu dalam penjelasan surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya, di pertengahan atau hampir akhir ayat ada maqam mahmuda, ya, atau penjelasan tentang maqam mahmuda, yaitu tempat terpuji yang akan dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian waji ayauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahanam kepada mereka, ya. Neraka jahanam didatangkan kepada mereka. Kemudian ada Imam Muslim membawakan riwayat dalam kitab sahihnya
dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannam yauma idzin la sab'una alfa zimam, ya. Jadi pada hari itu neraka jahanam itu didatangkan, ya. Didatangkan pada hari itu memiliki sab'una alf, ya. Memiliki 70.000 zimam, ya, memiliki 7.000 zimam, ya. Jadi nanti neraka jahanam didatangkan pada hari itu, tapi memiliki 70.000 zimam, ya. Memiliki 70.000 habl atau khait, ya. Tambang atau tali, ya. Memiliki 70.000 zimam atau tambang, ya. Kemudian ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha, ya. Di setiap talinya, kan tadi kan neraka jahanam itu didatangkan dan memiliki 70.000 tali. Setiap talinya ada 70.000 malaikat yang menariknya atau membawanya. Masya Allah, ini betapa besarnya neraka jahanam. Kenapa? Karena neraka ini ditarik oleh 70.000 tali, ya, atau tambang, ya, tali atau tambang. Setiap tambangnya ditarik atau dijaga oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Berapa malaikat? Masya Allah, banyak sekali berarti. Nah, ya, kemudian, ya, di riwayat lain juga menjelaskan tentang hadis seperti itu, dan ini hadisnya ada di riwayat Imam Muslim, ya, Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi hadisnya sahih bahwa neraka jahanam itu akan memiliki 70.000 tali. Setiap talinya akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Nah, ya, kemudian, ya, di sini juga dalam riwayat lain, ya, Allah jelaskan di ayat berikutnya, yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu manusia akan mengingat kepada apa? Amalahu wa ma kana asfalahu fi qadimi dahrihi wa hadithihi wa anna lahu dzikra. Ya, jadi benar-benar manusia itu di hari itu akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma perbuatan yang baru-baru saja, tapi yang lampau pun akan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah, ya. Jadi bukan perbuatan yang baru aja ketika dia mau meninggal, bukan, tapi dari awal dia akan diingatkan oleh Allah. Ingat semuanya, ya. Wa kaifa tanfa'u dzikra, ya. Dan bagaimana, ya, hal itu bisa menjadi pengingat yang bermanfaat, ya. Jadi kalau dia perbuatannya banyak kebaikan, bisa jadi dia adalah sebagai pengingat yang memiliki manfaat. Tapi kalau keburukannya, kemaksiatannya lebih banyak, bisa jadi itu menjadi pengingat yang bermanfaat untuk apa? Untuk mendekatkan dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, kemudian, ya, jadi semuanya akan diingatkan kepada pelakunya. Jadi nggak ada yang lupa, nggak ada yang lupa. Baik dari apa? Dari maksiat, ya, dari para pelaku maksiat, dan mereka mengira, dan mereka berkeinginan apa? Untuk ingin bertambah ketaatannya kepada Allah, tapi nggak bisa. Udah di sana nggak bisa. Nah, kemudian ada dari riwayat Imam Ahmad, ya, dari Ibnu Abi Umairah, bahwa ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia berkata, lau anna abdan kharra ala wajhi min yaumin ulida ila an yamut haraman fi ta'atillah lahaqirahu yaumal qiyamah. Nah, ini Masya Allah. Ya, kata salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sekiranya seorang hamba itu tertunduk sujud, ya, tertunjuk sujud dengan wajahnya dari hari pertama kali dilahirkan sampai hari meninggalnya,
dalam keadaan tua, dalam keadaan taat kepada Allah, yaitu dalam keadaan sujud tadi, lahaqirahu yaumal qiyamah. Pasti dia akan apa? Akan merasakan perbuatan yang sepele sekali hal itu di hari kiamat. Maksudnya apa? Nggak ada bandingannya lah, pokoknya nggak ada harganya lah. Kalau dia dari mulai lahir itu sujud sampai meninggalnya kepada Allah, tetap di hari kiamat itu dia akan merasakan itu sangat sepele. Maksudnya nggak berat lah, nggak merupakan perbuatan yang berat yang kita kadang-kadang terbuai. Baru melakukan perbuatan segini segitu, kita merasa sudah banyak amalnya, sudah banyak amal solehnya. Itu terkadang kita tertipu oleh perbuatan kita. Nah, tapi kata salah satu sahabat yang menjelaskan tentang ayat ini, bahwasanya jika ada seorang yang dia sujud dari mulai dia itu dilahirkan sampai meninggalnya, maka dia akan tetap merasa bahwa perbuatan itu sangat remeh, sangat ringan, sangat tidak banyak ya, sangat ringan sekali. Walawadda annahu radda ila dunya kaima yazdadu minal ajri was thawab. Dan dia tetap akan berkeinginan untuk kembali lagi ke dunia dan menambahkan amal-amal yang lainnya. Nah, ini kalau keadaannya seperti itu. Dia sujud terus sepanjang hidupnya, dari dilahirkan sampai meninggal sujud terus. Tetap dia akan merasa bahwa perbuatannya itu masih sedikit, remeh di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan dia akan bercita-cita ingin dikembalikan ke bumi untuk melakukan ketaatan lagi kepada Allah. Ya. Tapi nggak bisa, tapi sudah tertutup, sudah nggak bisa. Nah, tapi mereka masih berkeinginan seperti itu. Cuma sudah tertolak atau tertutup ya. Kenapa nggak ada yang bisa kembali lagi ke dunia? Ya ada di hadapan Allah pada saat itu. Kemudian Allah berfirman, "Fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Maksudnya pada hari itu Allah tidak akan mengazab atau seseorang tidak akan diazab sedikit pun. Laisa ahadun asyadda 'adzaban min ta'dzibillah, yang lebih berat daripada azab Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nggak ada seorang pun yang diazab yang azabnya lebih berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yusiku wathaqahu ahad ya. Kemudian tidak ada seorang pun yang dipercaya, atau yusiku itu artinya ya dipercaya. Jadi seorang pun tidak ada yang percaya. Nah, laisa ahadun asyadda qabdan wasaqan minaz zabaniyah. Jadi tafsirannya di sini, tidak ada seorang pun yang lebih dipercaya untuk memegangnya selain zabaniyah atau malaikat zabaniyah. Liman kafara bi rabbihim azza wa jalla, bagi orang yang mengkufuri Rabbnya azza wa jalla. Jadi nggak ada yang lebih dipercaya kecuali zabaniyah, yaitu bagi orang yang mengkufuri Rabbnya Allah azza wa jalla. Nah, dan ini adalah buat orang-orang yang mujrim atau orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah dari para makhluknya dan orang-orang yang zalim. Nah, kemudian fa'amman nafsu zakiyah al-mutmainnah, adapun ya jiwa yang suci, tenang, itu dia akan netap ya, akan ditempatkan dan ditetapkan di kelilingnya ma'ahak ya, di sekeliling kebenaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman untuk jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai ya jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Rabb kalian. Maksudnya ila jiwarihi wa sawabihi wa ma'adda li ibadihi fi jannatihi radiyatan, ay fi nafsiha mardiyah. Mereka disuruh kembali untuk apa? Mendekat kepada Allah, mendapatkan pahalanya, mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada hambanya dari surganya yang diridhoi ya, dari surganya yang diridhoi maksudnya dari ya keridhaan Allah kepada jiwanya itu. Nah, kemudian ya
mereka akan diridhoi, makanya mereka diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi fi jumlatihim wadkhuli jannati. Jadi mereka disuruh untuk masuk ke dalam ibadi itu hamba-hambaku. Jadi mereka suruh masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang beriman, kelompok hamba-hamba Allah yang mendapatkan surga Allah, dan kemudian mereka disuruh untuk masuk ke dalam surganya. Nah, ya, jadi malaikat itu akan memberikan kabar gembira kepada orang beriman ketika ihtidarihi, ya, ketika hendak meninggal. Ketika hendak meninggal, malaikat itu akan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman. Dan ketika mereka dibangunkan, juga para malaikat akan memberikan kabar gembira kepada mereka. Jadi malaikat memang benar-benar adalah wali, ya, penolong bagi orang-orang beriman. Jadi ketika mau meninggal, Allah memberikan hiburan dengan datangnya malaikat untuk memberikan kabar gembira kepada orang beriman. Ketika bangkit dari kubur, dari alam barzakh, Allah juga memberikan hiburan dengan datangnya malaikat untuk menghibur orang-orang yang beriman. Nah, maka kemudian para ahli tafsir itu berselisih tentang kepada siapa ayat ini turun. Nah, di antara para ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa ayat ini turun untuk Utsman ibn Affan, ya. Dan juga di antara yang lain ayat ini turun untuk Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi maksudnya sabab nuzulnya itu para ahli tafsir berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ayat fadkhuli fi ibadi atau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah sampai terakhir itu mengatakan bahwa ayat ini turun kepada atau berkaitan tentang Utsman bin Affan. Tapi ada yang mengatakan ayat ini turun berkaitan tentang Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum jami'an. Nah, ya, kemudian Al-Aufi dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa arwah atau ruh orang beriman pada hari kiamat itu akan dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbik, ya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu. Maksudnya sahibuka. Ya, kepada Rabbmu itu maksudnya adalah kepada pemilikmu. Rabbik itu kepada pemilikmu. Nah, yaitu roh-roh yang orang beriman itu akan disuruh untuk masuk ke badannya lagi, badan orang-orang yang beriman lagi. Sampai mereka itu seperti dahulu di dunia, ya, mereka sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang lain, ya, atau sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan ila irji ila rabbiki maksudnya adalah, ya, fadkhuli fi abdi wadkhuli jannati. Nah, ketika Allah di hari kiamat nanti menyuruh jiwa-jiwa orang beriman untuk masuk ke badan-badannya, maka, ya, mereka akan dipanggil, masuklah fi abdi kepada hambaku, masuklah kepada surgaku nanti. Nah, tapi dari tafsiran ini yang paling yang paling sahih adalah yang pertama, yaitu ketika Allah menyuruh jiwa-jiwa orang beriman itu untuk masuk ke dalam badan-badannya lagi, badan-badan orang beriman, agar mereka bersatu kembali. Nah, wallahu a'lam. Kemudian, ya, dalam riwayat lain, ya, riwayat dari Ibnu Abi Hatim, ya, beliau membawakan riwayat sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala. Ya, Ibnu Abbas menjelaskan tentang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Kata beliau, ya, bahwa ayat ini turun kepada Abu Bakar yang sedang duduk, ya. Jadi Abu Bakar saat itu sedang duduk, kemudian, ya, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ahsana hadza, ya, alangkah indahnya ayat ini. Kata Nabi, ama innahu sayulqalu laka hadza. Kata Nabi, ya, nanti, ya, kamu akan dipanggil dengan panggilan ini, ya Abu Bakar, maksudnya dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kamu nanti akan dipanggil dengan panggilan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian ya yang dari riwayat yang lain dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, ya Sa'id bin Jubair, nah dia berkata, saya pernah membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, kemudian faqala Abu Bakar anhu inna hadza la hasanun. Kata Abu Bakar setelah Sa'id bin Jubair membacanya, kata Abu Bakar, sesungguhnya ayat ini adalah sangat bagus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya ama innal malak sayaqulu laka hadza indal maut. Ya. Kata Nabi, sungguh malaikat nanti akan memanggilmu dengan sebutan ini ketika meninggal. Kepada Abu Bakar, maksudnya kepada Abu Bakar, dengan panggilan ini ketika engkau meninggal. Nah, akan dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, Masya Allah ya, ini panggilan buat orang-orang yang beriman, yang tidak ada dalam dirinya ya kesombongan, kemaksiatan, kesyirikan dan hal-hal yang menentang syariat lainnya. Nah, kemudian Imam Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ya, dia berkata ketika Ibnu Abbas meninggal di Taif, Ibnu Abbas itu meninggalnya di Taif. Kemudian datanglah burung yang belum pernah terlihat ciptaan seperti itu sebelumnya. Kemudian masuk ke dalam nas itu ke dalam tanduknya, kemahnya, ya. Semalam yura kharijan, dan belum terlihat sama orang-orang, belum terlihat ketika masuk, belum terlihat lagi ada yang keluar dari kelambu atau tanduknya itu. Falamma dufin, ketika Ibnu Abbas ini dikuburkan, toliat hadil ayat ala syafiril qabr. Ya. Kemudian tiba-tiba dibaca atau terdengar bacaan atau ada yang membacakan ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, tiba-tiba ada yang membacakan itu, tapi nggak ada yang tahu siapa yang membacakan. Nah, bisa jadi ini adalah kalau riwayatnya benar, bisa jadi ini yang membacakan adalah malaikat yang didengar oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, bisa jadi, wallahu a'lam. Kemudian Al-Hafidz Muhammad bin Al-Mundhir Al-Harawi, ya, dia juga pernah membawakan riwayat dalam kitab Ajaib, ya, kitab Ajaib, ya, dengan sanadnya beliau sampai ke Kubas bin Razin Abi Hashim, ya, ia berkata, usirtu fi biladir Rum fajama'ana al-malik wa arada alaina dinahu ala an manintana'a duribat unuqahu fartadda salasat. Ya, usirtu, saya dijadikan tawanan di negeri Rom atau di negeri Roma, ya, atau Romawi. Kemudian malaikat itu mengumpulkan kita dan menawarkan kepada kita atau menawarkan untuk keluar dari agama kita. Nah, kemudian siapa yang tidak mau keluar dari agama kita, maka dia akan dipenggal lehernya. Fartadda salasa, maka keluarlah 3 orang dari tawanan kita, keluar dari agama, maksudnya keluar, dia mengucapkan sesuatu yang menjadikannya murtad. Baca Arabi famtana afaduribannya. Kemudian datanglah yang keempat, dia nggak mau mengucapkan, maka dipenggalah lehernya, dipenggalah leher orang itu. Wa ulqiya ra'sahu fi nahrin hunaka, dan kemudian kepalanya dilempar ke sungai yang di sana. Farasaba fil ma'i tsumma tafa ala wajhil ma', ya. Kemudian air itu menyerap dan kemudian air itu tofa, ya, mengapung, ya, menjadikan dia tofa, ya, tofayatfu, atau ngambang, ya, di atas air. Wa nadhara ila ulaika salasa, ya. Kemudian 3 orang yang tadi itu mengucapkan kata-kata murtad melihat hal itu, ya fulan wa ya fulan wa ya fulan yunadihim bi asma'ihim qala Allah taala fi kitabih. Ya, dan kepala itu bisa mengatakan atau bisa memanggil wa ya fulan, ya fulan yang tadi yang murtad dipanggil oleh kepala itu sambil
ya sambil mengisyaratkan di ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, jadi ini kisah dari kalau ada ya kalau benar terjadi ini adalah salah satu keajaiban ya keajaiban yang terjadi saat itu. Nah, kemudian summa ghasa fil ma, kemudian dia tenggelam atau dia masuk ke dalam air. Qala faqadatin nasara an yuslimu wa sa'asaril malik ya. Dengan kejadian itu hampir-hampir orang Nasrani saat itu yang melihatnya hendak masuk Islam. Wa qasaril malik raja ulaika salasa ilal Islam. Kemudian hal itu terjadi di ranjangnya seorang raja tadi ya. Kemudian 3 orang tadi yang murtad akhirnya dia kembali kepada Islam. Wajah al-fida min indil khalifah Abi Ja'far al-Mansur fakhallasna. Kemudian datanglah tebusan dari khalifah Abu Ja'far bin Mansur, Abu Ja'far al-Mansur. Lalu mereka semuanya yang 3 yang masuk Islam kembali akhirnya dibebaskan dengan tebusan khalifah tadi. Nah, kemudian Al-Hafidh Ibnu Asakir ya beliau juga membawakan kisah dalam terjemahnya Rawaha bintu Abi Amr al-Auza'i ya. Dalam Rawaha bintu. Jadi ini wanita ya, Rawaha bintu Abi Amr al-Auza'i. Ya, dari bapaknya dan sampai kepada Abu Umamah ya, salah seorang sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang laki-laki, Qul Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan nu'minu biliqa'ika tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ika. Nah, kata Nabi, katakanlah wahai fulan, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu jiwa yang tenang, yang beriman, jiwa yang beriman dengan hari pertemuan denganmu dan jiwa yang ridho dengan takdirmu, ketetapanmu, serta jiwa yang merasa cukup dengan pemberianmu. Jadi ini adalah salah satu doa yang diajarkan Nabi kepada orang tadi agar diberikan tadi jiwa yang tenang ketika jiwa yang tenang yang beriman dengan pertemuan kepada Allah serta ridho dengan takdir Allah dan ketetapannya dan dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian summa rawa an Abi Sulaiman ya bin annahu qala haditsun rawaha hadza wahidu ummina. Jadi hadis ini adalah hadis yang diceritakan oleh wahidu ummihi ya seorang ibunya. Nah, dan ini adalah salah satu doa yang Nabi ajarkan kepada salah satu sahabat saat itu. Nah, wallahu a'lam bishawab, dan inilah akhir dari tafsir surah Al-Fajr. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ikhwah dan akhwat sekalian ya, dan bisa dijadikan sebagai ya ilmu yang bisa kita amalkan insyaallah. Nah, ta'ala kita memasukkan kepada firman-Nya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Ana cukupkan dan insyaallah besok seperti biasa akan ada kuis. Ada yang dipertanyakan sebelum ana tutup? Belum ada, Ustaz. Jika tidak ada, ya ana cukupkan pertemuan sore hari ini insyaallah, dan kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.